Alhamdulillahi birrusydi wa tasdid. Alhamdulillahi ahaqqa ma dzukira wa awla ma syukira wa alaihi usniya. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tubain wila amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqilha fatawakkal 'ala Allah. Wa qala aidan, amara bil bada'ati bil basmalah fil ibtida'i biha barakatan 'azimatan wa ni'matan jasimatan. Wa qala al ulama, awda Allahu jami'an ulumi bil ba'i ay bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Pak Dr. Suprihatno, Bapak Eko, Ibu Nia, Bapak Ujang, sama Bapak penata waktu, pengatur waktu, penata acara, serta bapak-bapak semua, dan juga tidak lupa akhinal kiram Ustaz Zulkarnain. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dengan sebaik-baiknya keberkahan, mendapatkan perlindungan dengan sebaik-baiknya perlindungan, dan mendapatkan keselamatan dengan sebaik-baiknya keselamatan, serta mudah-mudahan diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang maha luhur dan maha mengatur, yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan pernah bisa terhitung. Dan yang paling utama nikmat iman serta nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dan selalu diberikan taufik hidayah, inayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta tidak lupa pula kita limpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dalam acara tasyakur bin ni'mah, Pak, perbedaan antara puji, antara memuji dan bersyukur naon? Perbedaan antara memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, apa yang menjadi perbedaannya? Memuji berarti diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati. Tapi kalau bersyukur diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan dilaksanakan oleh anggota badan. Itu bersyukur. Makanya tadi sesuai dengan hadis Nabi, amara bil badaati
bil basmalati fil ibtitahi biha barakatan azimatan. Dalam segala kegiatan, dalam segala pekerjaan, hendaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fil ibtitahi, di setiap pembukaan, biha, ketika kita mengucapkan Bismillah, terdapat barakatan azimatan, berkah yang agung, berkah yang tiada tara, wa ni'matan jasimatan, dan kenikmatan yang nyata, kenikmatan yang luas. Fi kulli amrin dibalin, di setiap segala sesuatu ketika kita mau mengerjakan segala sesuatu tadi. Alhamdulillah, di sini ketika pas acara penanaman ada syukuran juga ya Pak Eko ya. Dan sekarang setelah acara selesai penanaman juga ada syukuran. Alhamdulillah. Menyikapi tadi hal yang disebutkan atau mendengar sisi diskusi ya antara pihak BPTP sama pihak para petani. Satu hal, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia sekalian sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi di awal pembuka mengutip sebuah ayat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kita sudah ada tekad, ketika kita sudah ada niat, maka hendaklah kita bertawakal. Maka saya akan membahas masalah tawakal di acara syukuran ini. Yang pertama, tawakal itu berniyah, dengan niat. Ketika kita bertawakal, maka harus ada tekad dan niat dulu ketika melakukan sesuatu. Diawali dengan membaca Bismillah. Tonglalawara Bismillah. Ketika diperdalami, maka Bismillah akan mengungkap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Seperti halnya kata para walinya Allah, awda Allahu jami'al ulumi fil ba'i. Allah menyimpan segala sesuatu, ilmunya Allah di dalam huruf ba. Ai kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bi denganku huruf ba. Bi denganku, kana makana, sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang telah terjadi maka telah terjadi. Wa bi yakunu ma yakunu, sesuatu yang akan atau sedang terjadi maka akan terjadi. Wa ghairu haqiqiyun illa bi ismi, dan tidak ada wa ghairu wujudun haqiqiyun illa bi ismi, dan tidak ada kewujudan segala sesuatu kecuali dengan namaku, kata Allah. Segala sesuatunya diawali dengan ba, huruf ba. Ba bermakna bi ismi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya berkata Syekh Abdurrahman As-Sulami qaddasallahu sirrahu menyebutkan bahwa di dalam Bismillah itu terdapat sesuatu kemuliaan yang sangat luhur, terdapat sesuatu yang bisa merubah semua. Menurut pendapat Abu Hasan Asy'arili, pendiri tarekat Syadziliyah, menyebutkan bahwa Bismillah adalah pintu. Surat-surat dalam Al-Quran adalah rumah. Apabila kita mau masuk dalam keadaan nyaman, tentram dan tenang ke dalam rumah, maka Bismillah adalah kuncinya. Begitupun dalam kehidupan kita. Bagaimana pendapat Syekh Abdul Karim Al-Jilli? Bismillah adalah sesuatu yang memang sulit dinalar dengan akal manusia. Bismillah dianggap umum oleh kita, dianggap biasa oleh kita, padahal ketika kita meyakini Bismillah maka akan terungkap semua rahasia-rahasia di alam dunia ini.
Menurut pendapat Syekh Junaidi Al-Baghdadi, dalam Bismillah terdapat kehebatan Allah, dalam Ar-Rahman terdapat pertolongan Allah, dan Ar-Rahim terdapat kasih dan cintanya Allah. Menurut pendapat Sultan Al-Awliya Al-Ghawthus Samadi wa Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa bagi para penzikir, Bismillah adalah perbendaharaan atau material yang sangat luas. Bagi para perindu, Bismillah adalah kebahagiaan. Bagi para pecinta, Bismillah adalah cahaya. Maka lafalkanlah Bismillah, ucapkanlah Bismillah huruf demi huruf, agar kita bisa mengetahui kenikmatan yang hakiki, agar kita bisa mendapatkan pahala ribuan demi ribuan. Itu menurut pendapat para wali. Dalam melakukan segala sesuatu bil basmalah. Makanya tadi niat faida azam fatawakal ala Allah, nalika ketika kita berniat terus kita bertawakal, itu yang pertama. Terus yang kedua ikhtiar. Seperti halnya ketika kita mau berperang, bertawakal harus, tapi maju pun harus. Seandainya kita mundur, itu bukan tawakal, tapi kalah sebelum berperang. Makanya sahur Kanjeng Nabi, ikhtilah fatawakkal ala Allah. Asbabul wurudnya menunjukkan ke unta, ya unta. Ikatlah unta itu dan bertawakallah kepada Allah. Menunjukkan secara makna bahwa dalam segala sesuatu harus dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiar dan terus berikhtiar sampai capek, sampai kesesare, sampai gering, sampai pusing. Ikhtiar, ikhtiar. Bertawakal. Setelah berikhtiar, bertawakal. Maka yang ketiga, ketika misalnya kita sudah semampunya berikhtiar, sudah berjuang sampai cek Sunda namanya kesang lebih kesang bala keluar lebih ka bujur misalnya. Ketika sudah berikhtiar, maka ada tahap yang ketiga, yaitu pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya lama enggak serahkan ke yang Maha Kuasa. Makanya sudah benar apa belum diawali dengan basmalah. Ketika kita mengungkap bismillah, maka para aulia menyebutkan ada istilah ilmu huruf, ya, ilmu huruf dari ba, sin, mim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ba tadi yang sudah diterangkan di awal, Allah jami'a ulumi fil ba'i. Ayat bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Wa laisa wujudul haqiqi illa bi ismi. Eta huruf ba. Rahasia huruf ba adalah semua alam semesta, semua penciptaan adalah bi, yaitu ba. Terus yang kedua sin. Sana Allah, kemegahan Allah, pujian Allah, atau secara bahasa ilmiahnya eulogi, ya. Eulogi, kemegahan Allah yang begitu luar biasanya. Seperti halnya penciptaan alam semesta, ada satu riwayat hadis sahih, panjang hadisnya, jadi terjemahan gue. Allah menciptakan bumi, langit satu, langit kedua, sampai langit ketujuh, kursi, arasy, sidratul muntaha. Sekarang perbandingannya antara bumi dan langit ke satu adalah seperti lubang hidung jamus. Jamus itu kerbau, atau lubang telinga, atau cincin. Bumi dengan langit pertama. Perbedaan antara bumi dengan langit pertama ibarat cincin yang dilemparkan di padang Sahara, di padang pasir yang begitu luas. Itu langit pertama.
Perbedaan antara langit pertama dengan langit kedua pun sama. Ibarat cincin yang dilemparkan di padang Sahara. Luasnya luas pisan. Langit kedua, langit ketiga pun sama. Langit ketiga, keempat pun sama. Sampai ketujuh sama. Dan langit ketujuh dengan kursinya Allah sama bandingan ukurannya. Terlalu jauh ketika melihat kemegahan Allah. Yang paling dekat aja dulu. Seperti dilihat pertanian, ada sesuatu hal yang kita tidak bisa berpikir secara nalar. Ada suatu hal yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ada sesuatu hal yang memang tidak akan pernah terjangkau oleh manusia. Maka tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakuran ciptaannya Allah seperti hanya kita mentafakuri diri kita sendiri. Kita tahunya makan. Siapa yang memproses di dalam usus, di dalam jeroan? Siapa yang memproses? Apakah kita punya baterai harus dicas juga handphone? Yang membagi ketika makan dibunya dibedakan antara sarinya terserap sama ampasnya terbuang. Mesin tercanggih. Minum pun sama. Darah, kecepatan darah itu sampai ratusan kilometer per jam. Apakah kita punya baterai? Apakah kita punya jasa? Tidak. Begitupun pertanian. Ada suatu hal yang memang di luar kendali manusia. Tapi tahap yang kedua, ikhtiar Allah ketika mau memberikan kebaikan kepada manusia, maka Allah akan memberikan ilmunya. Segala sesuatu bil ilmi, maka akan menuju jalan ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal, ya, mengenal segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Makanya tadi bapak-bapak sih pada parinter hebat masalah pertanian. Terus bapak-bapak petani pengalamannya luar biasa, saling, maka akan timbul sesuatu berkah. Nah, berkah itu yang memang sulit untuk kita pikirkan. Illallah, kecuali Allah. Biha barokatan azimatan. Makanya segala sesuatu kita diawali niat dan membaca basmalah. Dalam pengertian membaca basmalah di sini sangat luas, ya Pak ya, sangat luas. Bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim hungkul. Bukan Bismillahirrahmanirrahim langsung macul, tapi segala sesuatu harus dilapalkan, diamalkan dengan anggota seluruh badan. Makanya Bismillah tapi cicing baik, tapi sarewanya hese. Bismillahirrahmanirrahim tapi lobana nginum baik, males, susah. Tapi ketika Bismillahirrahmanirrahim dengan tekad yang kuat terus bertawakal ke Allah, maka akan menuju tahap yang kedua. Tahap Allah akan memberikan kehendaknya Allah untuk kita supaya lebih kuat mengerjakan segala sesuatu. Ketika benar melakukan yang pertama, maka yang kedua pun akan benar. Sesuai tadi, Allah ketika memberikan kebaikan maka akan memberikan ilmunya. Setelah ilmunya dapat, maka kita mengamalkan. Yang punya ilmu diamalkan, berikut dipraktekkan. Masalah hasil serahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi Qari Ustaz Zulkarnain luar biasa, begitu indah. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu luar biasa lantunan suaranya Bapak Ustaz Dzulkarnain. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan. Wala in kafartum, tapi ketika kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah sangat pedih. Makanya tadi sin sekarang mim, majidullah atau mulkullah, kerajaan Allah. Ketika berbicara mengenai kerajaan Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah miliknya Allah. Allah yang menguasai segala sesuatunya. Allah mau memberikan kerajaan kepada Allah yang Allah kehendaki. Allah mengambil kerajaan dari orang yang Allah kehendaki. Allah mau memuliakan orang kepada yang Allah kehendaki. Allah mau menghinakan orang kepada orang yang Allah kehendaki. Segala sesuatunya kekuasaan berada di tangan Allah. Segala sesuatunya milik Allah. Makanya mulkullah, mimnya itu ba, sin sudah, terus mim. Makanya tadi segala sesuatu menyerahkan diri kepada Allah, tawakal menyandarkan kepada Allah. Nuka dua taslim menyerahkan kepada memasrahkan kepada Allah. Yang ketiga tafwid, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Itu metode tahap ketika kita bertawakal. Setelah tawakal maka taslim, penyerahan diri. Jangan yungkirun, menyangkal segala sesuatu atas nikmat yang telah Allah berikan. Setelah taslim maka tafwid, akan menyandarkan, menyerahkan, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu ketika mulkullah. Harus tahu bahwa kita hidup adalah milik Allah. Kita hidup di dunia ini cuman sementara. Sekarang saya mau nanya, di neraka, di surga, sifatnya abadi ya, Bu Pak? Abadi. Di dunia abadi orang paling 60 tahun kedua bonus. Jarang manusia yang bisa hidup sampai 100 tahun, jarang. Tapi menentukan di neraka atau surga, pentingan mana, akhirat atau dunia? Pentingan akhirat. Tapi dunia menentukan untuk kita di akhirat di mana. Berarti pentingan mana? Pentingan mana? Ketika berbicara pentingan akhirat, dunia itu ujian yang menentukan kita, jalan kita tuh surga atau neraka. Dunia salah langkah, neraka abadan abidin. Bila dunia selamat, jalan yang benar, surga bagi anak-anak. Jadi pentingan mana dunia aja? Akhirat. Dunia tapi untuk akhirat. Segala sesuatu mengerjakan dunia untuk kepentingan akhirat. Contoh misalnya bapak-bapak petani dari rumah berangkat pergi ke ladang, ke sawah. Apakah itu disebut zikir? Awal disebut zikir atau tidak? Itu zikir. Zikir sama. Niatnya menafkahi anak, istri. Karena zikir kan terbagi 3. Bil lisan, bil amal, bil qaul.
Bilisan lewat ucapan, bilqalb lewat hati, bil amal lewat gerakan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surah Allah. Jadi orang-orang anu disebut ulil albab atau para pemikir atau orang yang berjuang dengan mempunyai pikiran yang sempurna, yaitu yang suka berpikir di waktu duduk, di waktu berdiri, di waktu tidur, di antara kita semua. Nah, ketika tidur berzikir, duduk pun berzikir, berdiri pun, berjalan pun berzikir. Bimakna naon? Naon makna? Bapak-bapak berangkat ke sawah, ke ladang, itu berzikir Pak. Ketika diniatin Bapak, ikhtiar menafkahi anak istri, untuk menemukan atau untuk mencari mencari ridha Allah. Berjalan ke sana kemari, anu ngojek, dari mulai tukang ojek sampai ke para pejabat, sampai anu gelar doktor, semua kepentingannya satu, ridha Allah, keridhaan dari Allah. Makanya bapak-bapak semua yang berjuang di pertanian berzikir, para petani pun berzikir, tukang ojek berzikir, tapi balik deui ke awal. Bin niat, kumaha niat, innamal a'malu binniyat wa kullu imri'in ma nawa. Segala sesuatu ngalakonan kumaha niat, jeung segala sesuatu pagawean kumaha niat awalna. Jadi lamun niatnya salahnya mau disebut zikir, tapi lamun niat demi menghidupi anak istri, demi pengembangan keilmuan, hada zikir, eta zikir. Jadi jangan khawatir ketika misalnya sampai malam cari uang, takut nggak disebut sebagai jemaah zikir, jangan khawatir. Selama Bapak diniatin awal pagi berangkat kerja, pulang malam, itu zikir. Berarti mulkullah, kerajaan Allah, segala sesuatunya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baksin, terus mim, nandai Allah Sayyidul Azam atau Sayyidul Asmaul Husna. Puncak muara dari asma-asma Allah yang disebut Ismul Azam, nama yang paling agung adalah Allah. Sekarang gini, keunikan lafaz Allah ketika ada 5 hurufnya, alif, lam sama ha. Alifnya dibuang, berarti disebut lillah. Lillah artinya untuk Allah, bagi Allah, kepada Allah. Lamnya dibuang, lahu, untuknya, baginya, kepadanya. Lamnya dibuang, jadi hu. Secara nahwu dhamir sya'an, balik deui ke Allah. Kokoh, mau Allah, mau lillah, mau lahu, mau hu, tetap muaranya Ismul Azam, nama agung Allah. Gitu. Allahnya udah lamun dibahas satu persatu panjang teuingnya. Tadi soalnya bisi bade ada kegiatan dan sebagainya, jeung deui pasti lapar, da sami laparnya. Ar-Rahman. Lanjut ke Ar-Rahman. Ketika diawali dengan bismillah itu untuk ahlu sofa. Ahlu sofa itu ahli yang suci hatinya. Maka Ar-Rahman adalah untuk ahlul wafa. Ahlul wafa adalah orang yang rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah. Pak, ibadah itu bukan hanya sholat wajib.
wajib kade ketika kita menyebutkan salat untuk Allah salah, tapi salat untuk diri kita. Allah mah butuh salat urang, Allah mah enggak butuh ibadah kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, urang sakabeh teh butuh ka Allah, kita yang membutuhkan. Untuk ahlul wafa, ibadah tadi kita bekerja ibadah, segala sesuatu akan menjadi ibadah ketika diniati dengan ibadah. Eta ar-Rahman. Ar-Rahim itu istidlal untuk orang yang berpendirian teguh, untuk orang yang kukuh dalam hal mencari keridhaan Allah dalam jalur ketakwaan. Nah, itu ya. Ar-Rahim bermakna kasih dan cintanya Allah. Masih dalam sekelumit Bismillahirrahmanirrahim, ketika berbicara masalah Ar-Rahman, sampai ada satu surat di Al-Quran, surat ke-55, naon Pak? Ar-Rahman. Ayat seberapa ayat? 78 ayat. Pengulangan satu ayat yang sama ada seberapa ayat? 31 ayat. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman bermakna dengan makna yang sangat kuatnya seperti ini. Allah menyayangi segala sesuatu yang berada di alam bumi ini, baik alam bumi maupun alam semesta. Allah menyayangi, Allah merahmati, Allah memberikan cinta, baik itu muslim, baik itu kafir, tetap berezekian ke Allah, tetap diberikannya aku Allah. Itu makna Ar-Rahman. Maka tersadur dalam surat di Al-Quran. Ayeuna ningali misalnya aya non muslim gitunya, ulah nyebut kafirnya bahaya. Non muslim misalnya ada non muslim direzekian ku Allah. Seueur teh nu bareungar non muslim seueur pisan ulah iri gitu. Eta rahmannya Allah. Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah untuk semua makhluk Allah. Da kabeh ge makhlukna Allah. Dipasian hartana, dipasian rasa nyaah kabudak. Sok aya non muslim gitunya di alam dunia semua berjalan dengan begitu indah ketika berbicara masalah cinta. Itu rahmannya Allah. Tapi ketika Ar-Rahim pengkhususan lil muslimin wa muslimat. Makanya kasih dan cintanya Allah untuk di akhirat, di akhirat nanti. Makanya tadi balik lagi, ketika akhirnya kita hidup di dunia ini adalah titipan dan ujian serta cobaan untuk kita menentukan di alam nanti. Jadi kesimpulannya, kita hidup di alam dunia ini yang hanya titipan, tapi kita juga ditugaskan untuk memperbaiki akhlak. Bimakna akhlak itu bimakna apa? Maknanya naon? Akhlak itu bukan berarti masalah adab. Beda antara adab-adaban dengan akhlak. Wa ma khalaqal jinna wa insa illa liya'budun. Ya. Allah nyiptakeun urang untuk beribadah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kata akhlak itu jamak dari khalaqa, tercipta. Jadi kita harus mengetahui esensi urang diciptakeun teh naon. Beribadah, terus usaha, terus ikhtiar, berjuang, talabul ilmi dan lain sebagainya yang sekarang terjadi di alam dunia ini. Makanya para petani cing ikhlas dengan pertaniannya, cing ikhlas, tawakal tu Allah, segala sesuatu sandarkan kepada Allah bil ikhtiar, dengan ikhtiar. Hasil taslim wa tafwid ila Allah,
pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Eta pangintennya. Segitu kesimpulannya, segala sesuatunya mudah-mudahan akan menjadi keberkahan. Dan satu lagi mungkin supaya makin berkah dia lebih dari 40 ya, lebih dari 40 orang. Saya mau pengen membacakan hizib basmalah terkenal dengan basmalatul arabiyah, basmalatul arba'in gitunya. Mudah-mudahan dengan pembacaan bismillah ini menjadi keberkahan untuk pertanian bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan menjadi kesuksesan untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan menjadi bisa bermanfaat untuk khalayak orang banyak. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin minallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin minallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin minallah. Bismillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ببركة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وببركات جميع مشايخنا ومربنا ومعلمنا ومرشدنا وببركات وكرامات سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبشفاعة سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضا الله. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث tolonglah kami ya Allah, birahmatika astaghits, tolonglah kami ya Allah, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah ya Karim. Iqdi hajatina, kabulkanlah hajat kami semua ya Allah. Amin. Iqdi hajatina, kabulkanlah hajat kami semua ya Allah. Iqdi hajatina, kabulkanlah hajat kami semua ya Allah. Amin. Anta ta'alamu sirrana ala niyatina ya Allah. Amin. Engkau mengetahui segala niat kami. Amin. Anta ta'alamu sirrana ala qalbina ya Allah. Engkau mengetahui segala isi hati kami. Ala kulli syai', segala sesuatu yang ada dalam hati kami, segala sesuatu keinginan kami, segala sesuatu hajat kami, meskipun kami semua dilumuri dengan dosa, dengan aib, dengan kecacatan yang tiada tara. Dosa-dosa kami bagaikan buih di lautan yang tiada pernah bisa terhitung. Kehinaan kami, kemunafikan kami, kedurhakaan kami memohon ampun ya Allah. Kami memohon ampun ya Allah. Kami memohon ampun atas segala perlakuan kami, baik yang terlihat dan tersembunyi. Kami memohon ampun ya Allah. Dan juga ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah mereka dan sayangilah mereka.
sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau ambil kembali taufik hidayah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu senantiasa bertawakal kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh, yang berada di dalam jalan kebenaran, ya Allah. Yang hak-hak, yang batil-batil, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Janganlah Kau hukum kami, janganlah Kau azab kami, ya Allah, apabila kami melakukan dosa dan kemaksiatan, apabila kami melakukan kesalahan. Khairul kulli bani Adam khata'un wa khairul khati'ina at-tawwabun. Sesuai sabda Nabi-Mu, ya Allah, setiap anak cucu Bani Adam adalah pendosa dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat. Mudah-mudahan taubat kami diterima oleh-Mu, ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepada siapa kami harus memohon ampun ketika Engkau tidak mau mengampuni kami, ya Allah? Kepada siapa kami memohon, ya Allah? Kepada siapa kami meminta perlindungan, ya Allah? Kecuali selain kepada Engkau, ya Allah. Janganlah jadikan kami orang-orang yang rugi. Amin. Jangan jadikan kami orang-orang yang sia-sia. Jangan jadikan kami orang-orang yang lalai. Kabulkanlah semua keinginan kami, sehatkanlah kami. Amin. Selamatkanlah kami dengan keselamatan yang terbaik. Amin. Lindungilah kami, lindungilah pertanian kami. Amin. Lindungilah usaha kami. Amin. Lindungilah segala sesuatu yang kami jalani, ya Allah, dengan perlindungan terbaik dari-Mu, ya Allah, dengan perlindungan sehebat dari-Mu, ya Allah, dengan perlindungan yang membuat kami istiqomah dan menjadikan kami husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.